Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam kegiatan live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen Desa bidang task force doa dan konseling bersama dengan Bara Digital Ministry. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama melihat satu topik yaitu merajut hati menumbuhkan potensi. Bagaimana dan apa sesungguhnya peran konselor di dalam sekolah Kristen. Bersama dengan Ibu Regina Stefani Kam, MA. Beliau adalah Direktur dari Sekolah Cahaya Bangsa Christian School Community Development Department yang melayani di dalam topik parenting, education, pemimpin perlindungan anak dan juga konselor, serta fasilitator dari Growing Family International. Tidak berlama-lama lagi Bapak Ibu, mari kita akan memulai kegiatan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk boleh diperlengkapi, untuk boleh belajar mengenai apa yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan sekolah, di sekolahan Kristen di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan, kami hari ini mau belajar bagaimana merajut hati dan menumbuhkan potensi dan apa yang menjadi peran konselor. Tuhan yang memberkati Ibu Regina yang akan menjadi pemateri pada malam hari ini. Tuhan yang menolong setiap topik, setiap insight yang dibagikan itu dapat menjadi hal yang akhirnya memperlengkapi kami ya Tuhan. Sebagai pendidik-pendidik, sebagai konselor-konselor yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Ibu Regina, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Dian. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Regina Stefani Kam. Saya bekerja di Sekolah Cahaya Bangsa Classical School. Saya adalah Kepala Departemen dari Community Development. Dan salah satu divisi yang ada di bawah supervisi saya adalah divisi konseling sekolah. Ya, jadi hari ini sesuai dengan tema kita mau belajar sama-sama bagaimana kita bisa memiliki konselor di sekolah Kristen dan juga kita tahu bahwa ini sangat penting untuk membantu ya para guru, pemimpin sekolah sehingga kita bisa membantu para murid di dalam merajut hati mereka dan juga menumbuhkan potensi mereka ya. Nah, sebagai pendahuluan mari kita lihat di slide berikutnya. Oke, sebagai pendahuluan saya akan membacakan kepada Bapak dan Ibu mengenai ayat berikut ini dari Mazmur 139 ayat 14. Nah, saya akan bacakan kepada Bapak dan Ibu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jika Bapak Ibu pasti mengetahui ya dalam istilah bahasa Inggris, kita sering mendengar fearfully dan wonderfully made. Artinya bahwa setiap manusia kita diciptakan dengan penuh keajaiban. Ya, dari ajaib mungkin dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, keajaiban juga di mana kita diciptakan oleh Tuhan dengan kepribadian, dengan minat, dengan preferensi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan ajaib juga bahwa kita tuh dirancang secara fisik, biologis, mekanis, fungsional, mental, emosional, dan juga spiritual, di mana kita segambar dan serupa dengan Tuhan, ya, sehingga kita mencerminkan Tuhan sendiri yang luar biasa secara kecerdasan, kebijaksanaan, dan juga kreativitas. Nah, hal ini menjadi kesimpulan kita bahwa kita diciptakan secara unik dan juga kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak kita, ya, dengan murid-murid kita. Dan kita ketahui bahwa manusia setelah diciptakan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah berdosa kita tahu bahwa kita memiliki kekuatan dan juga kita memiliki kelemahan dan juga kita di dalam kelemahan tersebut kita memiliki kesulitan dan tantangan, ya, termasuk dengan murid-murid kita juga. Selanjutnya, tantangan yang murid-murid sering hadapi, ya salah satunya adalah tantangan secara akademik.
di mana di sini mereka memiliki tantangan di dalam motivasi, tantangan juga di dalam tantangan kesulitan di dalam lingkungan belajar, tantangan di dalam mereka memiliki kebiasaan belajar yang baik, ya juga tantangan di mana mereka memiliki kesulitan belajar seperti disleksia, ADHD atau ADD ya dan yang lain-lainnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya di sekolah Bapak Ibu dan juga mengalami di kelas para guru sekalian ya. Next. Yang kedua adalah tantangan yang dihadapi oleh siswa-siswa kita atau murid-murid kita adalah tantangan di dalam area kesehatan mental. Ya, kesehatan mental bukan hanya berbicara, tentu saja termasuk juga di dalam depresi, kecemasan, juga di dalam kesehatan mental mungkin secara menyakiti diri sendiri atau juga keinginan untuk bunuh diri dan yang lain-lain. Tapi bukan hanya sekedar itu saja, termasuk juga di mana mereka memiliki kesulitan di dalam mengelola emosi mereka. Di dalam juga kesulitan mereka, tantangan mereka adalah melihat persepsi diri mereka dan juga identitas diri mereka. Di mana sering sekali mereka merasa sendirian, merasa tidak berguna, ya, dan juga di dalam pertemanan mereka. Nah, mereka juga memiliki mungkin kesulitan di dalam bagaimana mereka bisa membangun pertemanan dengan teman yang lain, dan bagaimana berteman dengan baik dengan teman-teman mereka, sehingga mungkin tercermin di dalam perilaku mereka yang mungkin sering bertengkar atau mungkin membuat keributan di dalam kelas. Ya, jadi ini beberapa tantangan yang mungkin kita semua hadapi sebagai satu sekolah, juga di dalam kelas kita masing-masing. Nah, tantangan ini sebenarnya kita sudah alami ya dari zaman dahulu, mungkin waktu kita masih menjadi murid-murid itu kita mengalami hal tersebut. Tetapi di dalam era digital saat ini, tantangan ini semakin besar, ya, semakin meningkat. Nah, ada penelitian dan ada survei yang dilakukan di Amerika Serikat. Nah, penelitian ini atau survei ini diadakan setiap tahun dari tahun 2004 sampai 2020. Ya, ini cukup panjang ya, survei yang dilakukan diambil setiap tahunnya. Dan survei ini memperlihatkan tingkat depresi anak remaja laki-laki dan anak remaja perempuan. Ya, untuk kita bisa lihat mungkin di tahun 2004 sampai 2010 stabil ya, stabil secara jumlah. Tetapi setelah 2010 sampai 2020 kita bisa lihat bahwa presentasinya sangat tinggi melonjaknya ya. Dan ini menunjukkan bahwa semakin banyak dalam era-era sekarang ini dan masa-masa ini anak-anak yang mengalami gangguan di dalam kesehatan mental mereka ya. Jadi kalau kita lihat mungkin 2010 sampai 2020 ini kita mungkin mengalami bahwa banyak sekali pengaruh digital atau pengaruh teknologi dan media yang mempengaruhi anak-anak kita ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia ada, mohon maaf sebelumnya. Ya, di Indonesia sendiri sebenarnya ada survei yang dilakukan ya mengenai isu kesehatan mental remaja di Indonesia ya. 1 dari 20 anak remaja di Indonesia terdiagnosis mengalami gangguan mental. Jadi bayangkan Bapak Ibu mungkin di kelas Bapak Ibu yang berjumlah 20, ada satu siswa Bapak dan Ibu yang mengalami terdiagnosa kegangguan mental mereka ya. 1 dari 3 dari remaja memiliki satu masalah kesehatan mental dalam 1 tahun belakangan. Jadi bisa dibayangkan bahwa Bapak Ibu mungkin memiliki 6 atau 7 siswa yang mungkin mengalami satu masalah kesehatan mental. Nah, dari jumlah ini kita mengetahui bahwa saat ini anak-anak kita banyak sekali mengalami gangguan secara gangguan kesehatan mental mereka ya. Oleh karena itu mereka membutuhkan orang-orang yang mungkin bisa membantu mereka di dalam mereka keluar ya dari masalah ini ya. Selanjutnya ya, mereka membutuhkan bantuan dan kita bisa membantu mereka ya. Jadi mungkin zaman dulu kita merasa bahwa tidak memerlukan konselor ya, tapi mungkin zaman sekarang kita sudah merasa kita memerlukan konselor ya, karena mungkin zaman dulu presentasinya lebih sedikit daripada dibandingkan saat ini. Dan juga mungkin zaman dulu kita merasa bahwa belum ada kesadaran di dalam kesehatan mental ini ya. Jadi sekarang dengan
tadi melonjaknya presentasi anak-anak yang bermasalah. Nah, ini kita bisa membantu mereka dengan kita mungkin bisa menyediakan konselor di sekolah-sekolah saat ini, sehingga seperti pepatah ini, it takes a village to raise a child. Jadi perlu satu desa untuk membesarkan anak. Jadi bukan hanya pimpinan sekolah, bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, tetapi konselor di sini juga bisa berfungsi membantu anak-anak. Dan kita bekerja secara satu tim, bukan terpisah-pisah. Bukan hanya pemimpin sekolah menyerahkan kepada konselor atau guru menyerahkan pada konselor, tetapi kita bisa bekerja bersama-sama. Selanjutnya, fungsi dari konselor sekolah Kristen yang kita perlu sadari bersama bahwa fungsi kita sebagai konselor sekolah Kristen, kita perlu tahu bahwa kita membawa anak-anak supaya mereka bisa punya identitas dan mengenal identitas mereka di dalam Kristus. Juga menumbuhkan iman mereka kepada Tuhan, ya, kepada Kristus, belajar melayani melayani Tuhan, dan juga mengasah potensi mereka, bakat mereka, kekuatan mereka, dan juga mengatasi tantangan yang mereka sedang hadapi tadi ya di bidang akademik, sosial, emosional, dan juga spiritual. Dan juga konselor sekolah Kristen bisa mempersiapkan diri untuk bisa mempersiapkan anak-anak atau murid-murid untuk mempersiapkan diri untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sebelah kanan, ya, konselor sekolah itu sebagai pendidik, ya, sebagai mediator, sebagai motivator, ya, ketika mereka memeluk patah semangat, ya, sebagai penasehat ketika mereka mungkin sedang ingin memecahkan masalah mereka, ya. Jadi ada beberapa hal lain yang mungkin Bapak Ibu bisa baca di gambar sebelah kanan ini. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa secara khusus sebenarnya kita konselor sekolah Kristen kita memiliki peluang di dalam apa? Membangun generasi yang kuat, ya, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang punya karakter, berintegritas, mandiri dan bertanggung jawab, generasi yang bisa membangun bangsa ini ya dengan kuat dan juga bermartabat. Ya, jadi kita memiliki peluang dan kita bisa membawa mereka untuk menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Ya, selanjutnya, ya ini beberapa area yang menjadi target yang seharusnya konselor bisa isi ya di dalam mungkin kebutuhan anak-anak. Ada area pribadi dan emosional di mana di sini anak-anak diperlengkapi dengan keterampilan hidup yang sangat penting, bagaimana mereka mengelola emosi, mengorganisasi diri mereka dengan baik, dan juga di dalam sosial di mana mereka bisa memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik, ya. Mereka punya empati, punya memperhatikan satu dengan yang lain, dan juga bisa meresolusi konflik dengan baik, ya. Atau dalam akademik mereka punya kebiasaan yang baik dalam belajar dan juga di area pendidikan tinggi dan juga jenjang karir. Nah, ini hal-hal yang mungkin konselor bisa membantu murid-murid di sekolah. Next. Nah, layanannya seperti apa sih yang kita bisa lakukan di dalam sekolah? Ya, apa saja mungkin yang konselor bisa lakukan di dalam cakupan sekolah? Ya, jadi menurut ISCA, ya, layanan konseling itu harus bersifat menyeluruh dalam cakupan. Artinya perlu ada beberapa hal yang dilakukan. Ya, mungkin yang kita bisa lihat adalah seperti di piramida ini. Ya, apa cakupan apa yang mungkin kita bisa lakukan? Kita bisa lihat di dalam piramida ini di bagian bawah ada 80 sampai 90%. Nah, ini adalah persentase di mana kita perlu melakukan perhatian kita yang terbesar untuk murid-murid kita. Artinya kita bisa memberikan dukungan universal, artinya dukungan dasar di mana kita bisa lakukan untuk semua murid. Ya, ini pendekatannya bersifat proaktif dan juga preventif. Di mana di sini contohnya kita bisa memberikan penyuluhan, ya, memberikan bimbingan, memberikan bagaimana caranya mungkin mereka bisa punya keterampilan tersebut, dan juga kita bisa melakukan observasi, screening, memberikan assessment kepada mereka. Dan cakupan yang lain, layanan yang kita bisa lakukan 5-10%, biasanya kita
memberikan layanan kepada murid-murid yang membutuhkan. Ya, di sini biasanya mereka akan memerlukan bantuan dan kita bisa memberikan bantuan tersebut secara personal. Ya. Dan juga yang ketiga adalah 1-5% kita bisa melakukan dukungan secara individual. Ini sangat pribadi, ya mungkin sesuatu yang sangat memerlukan perhatian yang khusus, ya seperti mungkin ada gangguan kesehatan mental yang kita perlu bantu, atau mungkin juga ada seperti kesulitan belajar seperti ADHD atau disleksia yang kita bisa bantu. Nah ini kita bisa berikan layanan juga kepada mereka. Ya ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah itu tidak terlalu banyak. Ya biasanya hanya 1-5%. Ya. Nah ini adalah hal-hal yang kita perlu perhatikan di dalam layanan kita. Jadi kalau Bapak Ibu perlu lihat adalah yang kita perlu perhatikan adalah bagian yang paling bawah, yaitu memberikan proaktif approach, dan juga kita perlu memberikan preventif itu lebih banyak. Pencegahan itu lebih penting dibanding kita menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya, itu yang menjadi perhatian kita. Selanjutnya, nah yang terakhir Bapak Ibu, sebagai konselor mungkin kita tidak hanya mempraktekkan skill kita, tetapi kita perlu memiliki Kristus di dalam hati kita, di mana waktu kita mengkonseling anak-anak, perhatian kita adalah membagikan Kristus itu kepada mereka. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena the biblical counselor must always remember that the root problem is deeper than skin. Ya, it is sin. Jadi lebih dari itu, akar dari masalah yang mereka sedang hadapi adalah dosa. Ya. Dan obat yang paling utama yang kita perlu berikan kepada mereka bukan culture atau kebiasaan atau bagaimana mengatasinya saja, tetapi obat yang mereka perlukan adalah Kristus sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, mari mungkin untuk sekolah-sekolah yang belum ada konselor, jadi bisa mulai mempertimbangkan ya untuk kita bisa membantu murid-murid ini untuk mereka lebih dipulihkan lagi, karena dengan konselor sendiri memiliki memiliki kemampuan ya bagaimana untuk bisa mengarahkan anak-anak ya. Jadi untuk sekolah-sekolah mungkin yang sudah memiliki konselor, nah mungkin perlu diingatkan kembali bahwa kita perlu kembali melihat bahwa mereka memerlukan Tuhan, bukan hanya mungkin kita mengarahkan dengan kemampuan kita, tetapi kita perlu memperkenalkan Kristus kepada mereka. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Regina untuk pemaparannya, penjelasannya, bahkan sebuah wawasan bagi kita semua yang bergerak di bidang pendidikan untuk melihat bahwa peran konselor itu bukan cuma di ruang BK, tapi memiliki peran yang luar biasa, bahkan menjadi satu kesatuan juga di dalam lingkungan pendidikan, di dalam mendukung pertumbuhan anak-anak. Bu Regina, boleh ya kita bertanya jawab ya Bu ya mengenai materi ini, baik itu untuk sekolah yang sudah punya konselor ataupun yang masih bergumul memiliki konselor. Tadi kan dikatakan ya Bu bahwa butuh satu desa untuk menumbuh, untuk dalam saling baku, saling membantu di dalam bertumbuh anak. Ya. Kira-kira Bu di dalam peran konselor gitu ya, di dalam peran konselor di sekolah Kristen, apa yang bisa konselor lakukan untuk dapat menjadi bagian dalam village itu Bu, dalam mendukung pertumbuhan anak? Karena image dari konselor itu sendiri kadang adalah teman untuk berbicara dengan anak-anak yang berulah gitu kan ya. Nah, anak-anak yang akhirnya yang memang ekstrim kiri atau ekstrim kanan aja nih yang bertemu dengan konselor. Padahal kan nggak seperti itu sebenarnya. Nah, kalau dikatakan butuh satu desa untuk menumbuhkan seorang anak, dalam hal ini peran konselor ini bagaimana dan apa agar paradigma sekolah Kristen bisa diubahkan ke arah yang lebih benar? Iya. Di dalam prakteknya konselor sekolah biasanya bekerja sama dengan para guru ya, karena beberapa masalah mungkin konselor tidak melihat murid-murid itu bermasalah. Biasanya kami memerlukan guru juga untuk merujuk untuk bisa
dibantu oleh konselor. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita benar-benar bekerja sama dengan mereka. Jika ada sesuatu yang anak-anak yang mungkin butuh bantuan, kita bisa mendorong guru-guru untuk merujuk kepada kita. Dan kita bekerja sama juga dengan kepala sekolah biasanya, di mana kepala sekolah juga di sini kami seringkali ikut juga dengan pertemuan dengan orang tua, juga seringkali mungkin kami ikut juga di dalam mengobservasi bersama dengan kepala sekolah untuk melihat dinamika kelas, untuk melihat juga murid-murid mana yang mungkin memerlukan bantuan. Nah, di dalam bersama dengan orang tua juga kami bekerja sama di dalam pertemuan tadi dengan kepala sekolah, dan juga untuk beberapa hal nggak ada seperti intervensi yang perlu dilakukan di rumah. Nah, biasanya kami memerlukan orang tua juga untuk membantu anak-anak mereka di rumah. Ya, jadi bentuk kerjasamanya banyak sekali sebenarnya, itu hanya beberapa contoh yang mungkin bisa disebutkan. Tetapi kalau konselor saja yang bekerja, ini akan sulit sekali. Jadi kami selalu melakukan pendekatan dengan kepala sekolah. Kami juga memberikan seperti pengenalan ya, sosialisasi kepada orang tua, di mana kami selalu menekankan bahwa kami mau menghilangkan stigma bahwa kalau mereka datang ke konselor itu mereka punya masalah. Sebenarnya enggak juga gitu. Karena kadang-kadang untuk hanya check up aja seperti kesehatan gitu. Jadi hanya check up untuk tahu bagaimana kondisi anak tersebut, dan kami juga memberitahu murid-murid untuk mereka bisa juga bertanya, berkonsultasi, misalnya mereka punya bukan hanya masalah di dalam mental health saja atau kesehatan mental, tetapi ketika mereka punya masalah dalam mungkin dalam pertemanan misalnya, di dalam masalah yang akademik, bagaimana mereka bisa belajar lebih teratur. Nah, biasanya kami memberikan sosialisasi kepada orang tua, kepada guru, kepada murid, sehingga informasi ini bisa membuka wawasan mereka, sehingga mereka stigma itu tuh sudah tidak ada lagi gitu ya, sedikit demi sedikit itu berkurang, karena mereka tahu bahwa yang ke konselor ini bukan hanya yang sakit mental gitu loh, yang terganggu secara mental gitu, tetapi sebenarnya bisa bersifat sebagai check up gitu. Iya. Indah sekali ya Bu. Jadi stigma itu memang harus mulai dihilangkan dalam sekolah-sekolah Kristen, karena sebenarnya membutuhkan itu ya kita semua ya Bu ya, untuk check up ya. Dalam pengalamannya Ibu Regina Bu, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh seorang konselor sekolah Kristen Bu di dalam membantu siswa untuk menemukan identitas mereka di dalam Kristus? Karena kan tadi tantangannya cukup banyak ya, ada tantangan akademik, ada tantangan era digital, juga ada tantangan kesehatan mental. Bagaimana untuk membawa mereka itu bisa menemukan identitas mereka di tengah-tengah tantangan itu, Bu? Ya, tantangan yang paling besar sebenarnya anak-anak kita itu sepertinya seperti banyak sekali ya, bising gitu. Jadi banyak suara yang masuk ke dalam diri mereka. Konselor perlu membawa mereka, mengarahkan mereka untuk melihat kepada identitas atau persepsi diri yang Tuhan berikan kepada mereka, dan itu tuh efeknya kemana-mana gitu, karena dalam mungkin belajar, di dalam sosial mereka, jadi persepsi diri dan identitas itu sangat penting. Nah, jadi sebenarnya itu tantangan yang paling besar, dan bagaimana caranya sebenarnya kebetulan kalau di sekolah kami memiliki program parenting, jadi kami juga memperlengkapi ya orang tua untuk bagaimana orang tua juga bisa tadi ya, karena bising anak-anak, kita perlu mungkin suarakan dengan suara yang benar gitu. Jadi dari guru, dari konselor sendiri, dari orang tua ya terutama, dan juga lingkungan komunitas mereka di mana mereka berada seperti teman-teman mereka. Nah, ini memerlukan suara yang sama, itu menyuarakan bahwa mereka memiliki identitas di dalam Tuhan. Jadi seperti itu.
Gitu. Berarti memang ini kerjasama bukan satu orang seperti yang tadi di awal ya Bu. Ini memang kerjasama banyak pihak gitu ya, orang tua, guru, peers juga akhirnya bersama-sama di dalam menemukan identitas mereka di dalam kursus. Ini kerja rombongan berarti bersama-sama di dalam sekolahan kita. Yang terakhir, Ibu Regina. Tadi kan Ibu Regina mengutip dari Winston Smith ya, bahwa akar masalah itu bukanlah sekedar keterampilan, tapi ada dosa gitu ya. Dan solusinya ada Kristus. Nah, kerap kali waktu membawa ini di dalam ruang konseling, anak-anak akan punya satu kesan seperti dihakimi gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini, karena ini adalah kebenarannya, tanpa terkesan menghakimi atau bahkan mengabaikan aspek psikologi dari masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa kita, Bu. Kalau langsung bawa tentang itu, langsung kan, wah ini ibu mah ngomongnya berdosa gitu kan ya. Nah, kita nggak mau mereka kehilangan esensinya, tapi kita juga nggak mau mengabaikan aspek dari psikologis. Gimana Bu? Apakah ada saran? Ya, biasanya di dalam ruang konseling sendiri, yang mengetahui bahwa itu, ya maksudnya kita semua secara natur dosa adalah kita mengetahuinya lebih dahulu ya. Tetapi waktu kita berhadapan dengan anak-anak, kita tidak mengatakan hal tersebut. Ya, jadi memang kita nggak memberikan seperti judge apa ya seperti label atau mungkin perkataan bahwa itu adalah dosa atau apa. Tapi apa yang kita lakukan adalah kita menunjukkan dengan empati kita bahwa kita tuh mengasihi mereka. Kita juga menunjukkan bagaimana kita mendengarkan mereka. Dan waktu mendengarkan bukan hanya diam, tetapi mendengarkan dengan aktif, di mana kita tuh merespon, tapi bukan merespon untuk menjawab, tetapi kita mengarahkan mereka untuk membukakan pikiran mereka. Dan yang konselor Kristen perlu lakukan adalah sewaktu kita membuka pikiran mereka, kita perlu membukanya dan mencoba menanyakan kepada mereka, berdiskusi, untuk kita mungkin meng-guide mereka pada pertanyaan-pertanyaan mengenai Tuhan sendiri gitu tuh. Jadi memang secara pertemuan mungkin nggak langsung pertemuan pertama kita to the point ngomong seperti itu, tetapi ada beberapa sesi yang mungkin kita bisa lakukan dengan anak-anak tersebut, dan di dalam sesi-sesi tertentu kita bisa membuka apa yang menjadi pandangan Alkitab untuk mereka bisa melihat bahwa apa yang benarnya ini yang apa, yang bagaimana gitu yang mereka perlu lakukan. Dan ini dilakukan dengan konselor memberikan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang membukakan pikiran mereka. Jadi bukan dicekokin, bukan dikasih jawaban, bukan dikasih lecture, tapi gimana kita bisa meng-guide mereka untuk terbuka pikirannya untuk melihat hal tersebut. Gitu, Bu. Wah, terima kasih Ibu Regina untuk insight, untuk penjelasannya. Tentu ini menjadi hal yang sangat menarik dan memperlengkapi kita semua ya. Saya percaya bukan hanya konselor, tapi juga pendidik pun diperlengkapi dengan topik ini. Bu Regina, apabila ada closing statement yang Ibu mau sampaikan untuk menjadi pengingat atau kesimpulan untuk kita semua, dipersilakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, mungkin closing statement dari saya, mari mungkin para pendidik, baik mungkin sekolah, ya mungkin bagi konselor, terutama kita sebagai pendidik, konselor, dan juga sekolah Kristen, mari kita membangun ya generasi ini yang mungkin mereka mengalami tantangan yang besar dalam kehidupan mereka, dengan kita menyatakan Kristus di dalam kehidupan mereka. Melalui apa? Melalui apa yang kita ajarkan, melalui pembicaraan kita satu dengan yang lain, melalui role model kita, teladan kita, kita bisa mencerminkan Kristus di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa melihat Kristus melalui hidup kita. Jadi gunakan kesempatan ini untuk kita bukan hanya mengajar di kelas begitu saja, bukan hanya konseling begitu saja, atau menjalankan sekolah begitu saja, tetapi untuk kita bisa melihat tujuan yang paling utama, yaitu kita bisa memperkenalkan Kristus kepada mereka. Itu saja, Bu Dia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Regina untuk kesimpulannya.
Boleh mohon dengan kasih Ibu menutup kegiatan ini, berdoa untuk para pendidik dan juga untuk para konselor yang menjalankan panggilan di dalam sekolah Kristen ini ya Bu ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu ini kami bisa bersama-sama Tuhan. Maksud saya juga bisa diingatkan kembali Tuhan bahwa kami sebagai pengajar, kami sebagai konselor Kristen, kami sebagai pemimpin di sekolah Kristen Tuhan, kami sebagai sekolah Kristen Tuhan, kami boleh merespon pada panggilan yang Kau telah tetapkan dalam kehidupan kami. Di dalam kami mengajar, di dalam kami memberikan konseling, di dalam kami melakukan segala sesuatu, Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kesempatan untuk kami bisa menyatakan Engkau di dalam kehidupan anak-anak atau murid-murid kami, Tuhan. Kami berdoa Bapa biar anak-anak ini boleh mereka bangkit, Tuhan, mereka boleh menjadi generasi anak-anak yang kuat di dalam Engkau, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang memiliki karakter Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Bapa untuk khususnya Tuhan untuk konselor dan juga para pemimpin dan guru-guru dan orang tua Tuhan. Jika kami memiliki murid-murid yang bermasalah Tuhan, kami berdoa Bapa biar ada hikmat Engkau Tuhan di dalam kami bisa mengarahkan mereka, kami bisa menolong mereka Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan untuk kami semua Tuhan, untuk kami boleh terus melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih ya Bu, kami mau ucapkan kepada Ibu Regina untuk waktu, untuk penjelasan, pembahasan topik pada malam hari ini yang luar biasa. Terima kasih juga untuk segenap tim dari MPK yang sudah boleh membantu di dalam penayangan pada live kita malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang selalu menjadi pendengar yang setia, yang selalu mau belajar untuk diperlengkapi selalu dengan topik-topik doa ataupun konseling. Sekianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Saya Dian bersama dengan Ibu Regina dan juga segenap dari tim Sekretariat Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Kami undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya.